Hai, pembelajar sejarah. Bertemu lagi dengan saya, guru sejarah, di channel Belajar Sejarah, karena kita akan sama-sama belajar sejarah. Topik kita kali ini adalah tentang sistem tanam paksa. Nah, tapi sebelum kita kupas lebih jauh tentang tanam paksa, ada baiknya kita flashback terlebih dahulu. Baiklah, kita ingat sama-sama ya, bahwa di tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia. Kemudian sukses berdagang di tahun 1602 Belanda mendirikan VOC. VOC yang sempat sukses dan banyak meraup keuntungan itu, dengan berbagai sebab akhirnya di tahun 1799 VOC dinyatakan bubar. Pada saat VOC bubar itu, negeri Belanda tengah dikuasai Perancis. Otomatis Nusantara yang menjadi daerah kekuasaan Belanda pun juga beralih menjadi daerah kekuasaan Perancis. Tetapi Perancis tidak memerintah di Indonesia secara langsung. Tetapi Perancis mengangkat Herman Willem Daendels, seorang Belanda, sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Nusantara agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Tapi ternyata tugas ini gagal. Melalui kapitulasi Tuntang pada tahun 1811, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Selanjutnya, Inggris menugaskan Raffles sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kekuasaan Raffles kembali pada Belanda manakala Perancis kalah melawan pasukan koalisi di Eropa. Selanjutnya, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Ditugaskanlah orang-orang Belanda sebagai Gubernur Jenderal. Salah satunya adalah Johannes van den Bosch. Nah, tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan dana semaksimal mungkin untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dan untuk itulah, dengan latar belakang itu, Van den Bosch memberlakukan tanam paksa. Begitu ya semuanya guys. Jadi kita sudah merangkum sedikit apa yang terjadi sebelum tanam paksa itu diberlakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah peraturan yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang wajib komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, tarum, atau nila. Siapa yang punya ide untuk melakukan tanam paksa? Itu tidak lain adalah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, atau lebih sering dikenal dengan nama Van den Bosch saja. Tujuan diberlakukannya tanam paksa apa? Ternyata untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat, yang tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang. Tanam paksa ada aturannya. Nah, apa saja aturan dalam tanam paksa itu, dalam kultur stelsel itu? Yang pertama, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas untuk ekspor. Kedua, tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan dikembalikan kepada rakyat.
Masih di aturan tanam paksa, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi, atau kurang lebih 3 bulan saja. Aturan selanjutnya, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. Aturan selanjutnya, jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen, itu menjadi tanggung jawab pemerintah, jika bukan akibat kesalahan petani. Dan aturan tanam paksa yang terakhir adalah pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Nah, kita akan lihat apakah aturan tanam paksa itu nanti sesuai dengan pelaksanaannya. Kita akan lihat bagaimana prakteknya, apa yang terjadi setelah tanam paksa itu dilaksanakan. Tadi diatur bahwa tanah yang harus disiapkan oleh penduduk itu adalah 1/5 dari tanah miliknya. Tetapi dalam pelaksanaannya, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah galian, apalagi jika tanahnya itu subur, bisa semuanya malah. Oke. Berikutnya, di dalam pelaksanaannya rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Selanjutnya, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Oh ya, yang kedua tadi kita ingat kembali, sebenarnya mereka itu aturannya itu hanya 3 bulan saja bekerja untuk perkebunan yang ditanami tanaman wajib tadi, tapi kenyataannya karena memerlukan perawatan terus-menerus, maka waktunya hampir sepanjang tahun malah. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah tadi ternyata harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan ternyata melebihi waktu tanam padi, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus. Ini yang tadi saya sampaikan. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Maksudnya itu pemerintah itu menetapkan nanti kalau sudah panen yang diserahkan ke pemerintah itu sekian, misalnya ada 10 kuintal, ternyata panennya itu ada 15 kuintal, berarti harusnya yang 5 kuintal itu kembali kepada rakyat, tapi dalam pelaksanaannya tidak, tetap semuanya harus diserahkan kepada pemerintah. Kalau ada gagal panen tadi katanya bukan tanggung jawab petani, tetapi kenyataannya kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat petani. Gimana caranya? Pokoknya pemerintah harus menerima setoran sekian. Oke, selanjutnya kita akan melihat dampak tanam paksa. Kita akan melihat dampak tanam paksa bagi Indonesia dan nanti bagi bangsa Belanda. Bagi bangsa Indonesia, tanam paksa membawa dampak negatif maupun positif. Dampak negatif tanam paksa diantaranya beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak. Nah, dampak yang lain, sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Dampak tanam paksa yang lain diantaranya timbulnya wabah penyakit dan kelaparan terjadi di mana-mana. Selain itu, tentu karena penghasilan terus menurun drastis, maka kemiskinan muncul semakin banyak.
Akan tetapi ada juga dampak positif tanam paksa bagi Indonesia. Di antaranya rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Di samping itu, rakyat Indonesia juga mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Oke, sekarang kita akan melihat dampak tanam paksa bagi Belanda. Yang pertama, kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Artinya APBN-nya surplus. Hutang-hutang Belanda terlunasi, perdagangan berkembang dengan pesat, dan Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita mengenai tanam paksa. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan topik yang lain. Oke, bye-bye.